41 adegan diperagakan dalam rekonstruksi klinik aborsi di Jakarta. Berkas perkara rampung, kelompok John K. segera diseret ke pengadilan. Foto anak di uang baru Rp75.000 berbusana adat mirip Tiongkok viral di media sosial. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Ayu Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan bersama saya, Aprilia Putri. Dan saya Fandi Hasib. Kita awali Ayu Sore hari ini dengan informasi sosok Aulia Rahman yang mendampingi Bobi Nasution di Pilkada Medan 2020 yang semula tak banyak disebut, kini menarik perhatian saat dipasangkan dengan menantu Presiden Joko Widodo. Nama Aulia Rahman menjadi perbincangan setelah namanya resmi diusung PDI Perjuangan berpasangan dengan Bobi Nasution, menantu Presiden Joko Widodo untuk maju di Pilkada Medan 9 Desember mendatang. Aulia Rahman merupakan kader Partai Gerindra dan menjabat sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Kota Medan. Ia duduk di kursi legislatif untuk pertama kalinya melalui pemilihan legislatif 2019. Di kepengurusan Partai Gerindra Kota Medan, dirinya menjabat sebagai Ketua PAC Kecamatan Medan Deli. Sebelum terjun ke politik, Aulia Rahman seorang pengusaha. Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara bidang politik Sugiat Santoso memastikan Partai Gerindra akan merekomendasikan pasangan Bobi Nasution Aulia Rahman di Pilkada Medan 2020. Ini kan sistemnya komando, bahwa apa yang diperintahkan oleh Bapak Prabowo Subianto sebagai pendiri partai, sebagai Ketua Dewan Pembina, sekaligus sebagai Ketua Umum DPP, kita sebagai kader di bawah ya wajib mengamankan dan memenangkan keputusan beliau. Tidak ada pecah belah, tidak ada, kalau personal ria-ria yang tidak terima itu biasa, tapi infrastruktur partai dari mulai tingkat provinsi Sumatera Utara, apalagi Medan ini kan menjadi atensi kita lah ya, DPC Kota Medan, bahkan nanti sampai ke ranting-ranting siap mengamankan keputusan Bapak Prabowo Subianto. Koalisi Partai Gerindra dan PDI Perjuangan di Pilkada Medan 2020 akan memuluskan langkah Bobi Nasution dengan Aulia Rahman menuju wali kota dan wakil wali kota Medan periode 2020-2025. Partai Gerindra dan PDI Perjuangan merupakan pemilik kursi terbesar di DPRD Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, majunya pasangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman dalam Pilkada Kota Medan, Sumatera Utara bukan tanpa hambatan. Sejumlah kader PDI Perjuangan menolak pencalonan mereka lantaran keanggotaan Bobi yang masih baru. Perjalanan pasangan calon wali kota Medan, Bobi Nasution dan Aulia Rahman mendapatkan penolakan dari beberapa kader PDI Perjuangan. Kader PDI Perjuangan Kota Medan angkatan tahun 98 kecewa dengan keputusan DPP PDI Perjuangan yang mengusung kader baru untuk maju di Pilkada Medan. Deklarasi penolakan berlangsung pada Jumat 14 Agustus sore di Jalan HM Jodi Medan, Sumatera Utara. Para kader PDI Perjuangan menganggap seharusnya Bobi Nasution terlebih dahulu membesarkan partai sebelum mencalonkan diri. 1998 menolak penuh hasil daripada rekomendasi daripada DPP partai. Karena kami adalah kader militan, kami adalah pejuang partai. Jadi kami artinya itu kalau Bobi itu kami rasa dia bukan kader, KTA-nya aja masih basah. Pasca penolakan, pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Medan ancam akan memecat kader PDI Perjuangan yang membelot dari Bobi dan Aulia Rahman. Jadi kalau bagi kader-kader, ada kader yang tidak patuh ajas, ya pasti nantinya akan ada sanksi bagi mereka. Kawan-kawan yang kurang puas ataupun tidak bisa menerima rekomendasi DPP, ya itu mungkin jadi pilihan mereka. Tapi jelas tegas, kalau mendukung yang di luar PDI Perjuangan, ya, itu sudah tidak bagian dari kader lagi. Sebelumnya, rekomendasi PDI Perjuangan yang diberikan kepada Bobi Nasution dan Aulia Rahman untuk maju Pilwakot Medan juga menuai protes. Kelompok Forum Eksponen 98 PDIP menilai pasangan Bobi Aulia tidak mewakilkan partai karena bukan kader tulen PDIP.
Kelompok ini merupakan pendukung Akhyar Nasution, mantan kader PDI Perjuangan yang tersingkir dari rekomendasi partai. Mereka beranggapan banyak kader partai Banteng Moncong Putih yang lebih layak diduetkan dengan Bobi Nasution dibanding dengan Aulia Rahman yang merupakan kader Gerindra. Sementara friksi yang muncul sebelum pilkada dimulai membuat Aulia Rahman meminta semua kader dari PDIP dan Gerindra bersatu demi memenangkan Pilwakot Medan. PDI Perjuangan dan Partai Gerindra sebenarnya bisa mengusung pasangan calon sendiri tanpa harus berkoalisi, karena memiliki 10 kursi di DPRD yang telah memenuhi syarat. Namun kedua partai memilih berkoalisi dan mendapat dukungan dari sejumlah partai politik lain. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo dari jalur independen Bagio Wahyono dan FX Suparjo telah memenuhi verifikasi faktual. Jika kelolosannya diumumkan oleh KPU, pasangan ini siap mendaftarkan diri ke KPU dengan naik kuda. Pasangan calon Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakosa batal melawan kota kosong di pemilihan wali kota Solo 2020. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota dari jalur independen Bagio Wahyono dan FX Suparjo atau Bajo telah memenuhi verifikasi faktual yang dilakukan verifikator Komisi Pemilihan Umum. Terkait dengan tahapan pemenuhan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan, khususnya Bajo di Kota Surakarta, saat ini memang sudah selesai untuk verifikasi faktual masa perbaikan di tingkat kelurahan yang dilaksanakan oleh PPS. Selesai pada tanggal 15 hari Sabtu yang lalu. Nah, saat ini tahapannya adalah verifikasi faktual ini, rekapitulasi tingkat kecamatan. Sebanyak 10.000 surat dukungan tambahan yang dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU merupakan upaya perbaikan tim Bajo yang sebelumnya gagal karena jumlah dukungan belum memenuhi syarat minimal. Sebelumnya Bajo menyetor 36.000 berkas dukungan namun hanya 27.000 yang memenuhi syarat. Sementara untuk bisa ikut kontestasi Pilkada Kota Solo, calon independen harus mengantongi sedikitnya 35.000 berkas dukungan. Setelah diberi kesempatan untuk memenuhi kekurangannya, pasangan Bajo kembali menyetor 21.000 berkas dukungan. Dari jumlah itu, sebanyak 16.000 berkas dukungan dinyatakan memenuhi syarat administrasi. Jika dalam rapat pleno 21 Agustus mendatang dinyatakan lolos proses verifikasi, pasangan Bajo mengatakan akan mendaftarkan ke KPU dengan naik kuda. Nah, itu nanti kalau sudah dinyatakan lolos, ya kita tanggal 4 pendaftaran ya untuk bakal calon untuk pendaftaran tanggal 4. Kalau kita biasa sederhana ya biar istilahnya pakai beca atau apa gitu enggak? Mungkin saya sama Pak Bajo naik kuda. Oh ya, naik kuda. Ini hanya mungkin beca atau kendaraan atau sepeda. Nanti kita belum sampai ke situ. Pasangan Bajo menyatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan diri untuk tahap-tahap selanjutnya. Mulai dari pendaftaran calon pada 4 hingga 6 September hingga persiapan kampanye. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu menanggapi lolosnya pasangan calon jalur independen Pilkada Solo, Gibran Raka Buming Raka siap menghadapi pasangan Bajo. Gibran menyatakan siap bertarung 9 Desember 2020 mendatang. Sinyalmen lolosnya pasangan Bajo di Pilkada Solo 2020 ditanggapi santai oleh bakal calon wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengucapkan selamat kepada pasangan Bajo yang penuhi syarat KPU untuk mengikuti Pilkada Solo. Rapat pleno rekapitulasi tingkat Kota Surakarta yang diselenggarakan 21 Agustus mendatang akan menentukan secara resmi lolos atau tidaknya pasangan Bajo untuk berlaga di Pilkada Kota Solo 2020. Selamat berjuang. Ketemu di 9 Desember nanti.
Penyidik Polda Metro Jaya telah merampungkan berkas kasus penganiayaan, pemufakatan jahat dan pembunuhan berencana oleh kelompok John K terhadap Nus K. Para tersangka dan barang bukti telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Banten dan akan segera disidang. Berkas kasus penganiayaan, pemufakatan jahat dan pembunuhan berencana oleh kelompok John K terhadap kelompok Nus K telah rampung hari ini. Penyidik Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Banten. Selain berkas perkara, 22 tersangka dan barang bukti juga diserahkan ke Kejaksaan. Keberangkatan para tersangka mendapatkan pengawalan ketat dari polisi. Kapan kasus pembunuhan berencana, permufakatan jahat, penganiayaan secara bersama, dan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia di 3 TKP yang dilakukan oleh kelompok tertentu, JK dan kawan-kawan. 3 TKP itu yang pertama adalah Kosambi, yang kedua adalah di perumahan Green Lake, dan yang ketiga adalah di Titian. Dari 37 tersangka yang ditahan, hari ini Ditres Krim Polda Metro Jaya menyerahkan 22 tersangka. Usai pelimpahan berkas perkara beserta para tersangka, kelompok John K akan segera menjalani sidang. Dari Jakarta, David Pratama, Jaka Samsa, Enggar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya John K dan puluhan anak buahnya ditangkap polisi setelah rentetan penyerangan terhadap kelompok Nus K. Aksi penyerangan John K dan kelompok K itu mengakibatkan 1 orang tewas dan 2 orang terluka. John K dan anak buahnya menyerang kediaman Nus K di perumahan Green Lake City, Cipondo, Tangerang, Banten akhir Juni lalu. Kelompok John K menabrak pintu gerbang perumahan tempat tinggal Nus K dan melepas 7 kali tembakan. Selain menganiaya anak buah Nus K, rumah Nus K juga dirusak. Akibat penyerangan ini, 1 anak buah Nus K, seorang satpam, dan 1 pengemudi ojek online terluka. Selain di rumah Nus K, penyerangan juga terjadi di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam penyerangan ini, seorang anak buah Nus K tewas dianiaya. Polisi kemudian menggerebek kediaman John K di Bekasi, Jawa Barat. Saat hendak menangkap kelompok John K, polisi sempat dihalang-halangi oleh anak buah John K. Akhirnya polisi berhasil menangkap John K beserta 38 anak buahnya. Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam. Menurut pemeriksaan polisi, penyerangan dilatar belakangi masalah pribadi antar 2 kelompok, yakni terkait penjualan tanah di Ambon, Maluku. Akibat perbuatannya, John K dan anak buahnya ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal berlapis, yaitu pasal pembunuhan berencana, penganiayaan, pemufakatan jahat, dan perusakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Foto salah satu anak di uang baru Rp75.000 yang dianggap memakai baju mirip adat Tiongkok ramai diperbincangkan di media sosial. Budayawan mengatakan baju anak yang dikenakan merupakan pakaian adat suku Tidung, Tarakan, Kalimantan Utara. Satu dari 9 anak yang fotonya terpampang dalam uang baru Rp75.000 kini menjadi viral. Salah satu anak laki-laki yang dianggap memakai baju mirip negara tertentu ramai diperbincangkan di media sosial. Baju adat salah satu anak yang menurutnya bukan baju adat yang ada di Indonesia. Pertanyaan tersebut langsung mendapat banyak respon dari warganet lainnya. Seorang warganet menulis sebuah komentar bahwa baju yang dikenakan merupakan baju adat negara tertentu. Hal ini sontak membuat warganet lainnya penasaran dan mencari tahu. Viralnya baju anak dalam uang edisi khusus itu membuat budayawan Kalimantan Utara angkat bicara. Menurutnya, baju yang dikenakan salah satu anak merupakan pakaian adat suku Tidung, Tarakan, Kalimantan Utara. Nah, di dalam foto di uang itu cuma kelihatan setengah dada ke atas. Yang menjadi perhatian pasti topinya. Nah, topi itu kita sebut jamong. Jamong ya adalah pakaian khusus untuk kepala, biasanya bersifat pakaian kebesaran. Budayawan juga mengatakan baju ini biasa dipakai di acara adat dan budaya serta acara pengantin suku Tidung.
Sementara itu, seorang anak yang kini tengah viral karena dianggap memakai baju mirip negara tertentu ternyata adalah seorang murid SD 041 Tarakan, Kalimantan Utara bernama Muhammad Nizam Ahaya. Ya. Gimana rasanya? Senang. Senang. Banyak teman-teman yang tanya enggak? Atau karena belum sekolah ya, jadi belum ketemu teman-temannya? Belum. Kalau ada yang mau yang di jalan yang kenalin Izam gimana? Senang? Senang. Senang. Yang ngajak foto-foto gimana? Sudah ada nggak? Sama, senang? Iya. Menurut pihak sekolah, pengambilan foto dilakukan pada tahun 2019 lalu. Pihak sekolah mengaku tidak menyangka salah satu muridnya masuk dalam uang baru Rp75.000 yang baru diluncurkan. Kami atas nama sekolah cukup bangga dengan melihat salah satu anak didik kami yang masuk untuk di lembar uang itu. Memang di sekolah kami juga menggalakkan yang namanya kearifan lokal. Salah satunya adalah budaya-budaya lokal. Ya, tahun lalu kami juga mengikuti kegiatan nasional yang bertemakan budaya juga. 1, 2, 3. Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan merilis uang pecahan Rp75.000. Peluncuran dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dan Menteri Keuangan Sri Mulyani secara virtual bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia. Rencananya pemerintah dan BI akan mengedarkan sekitar 75 juta lembar uang baru. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Kodang, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, sejak diluncurkan 17 Agustus lalu, minat masyarakat akan uang edisi khusus tersebut sangat tinggi. Antrian untuk penukaran uang terjadi di Bank Indonesia. Antrean untuk penukaran uang pecahan Rp75.000 edisi khusus HUT RI sudah terjadi mulai pintu masuk gedung C Bank Indonesia Jakarta. Bahkan sejumlah warga rela datang pagi-pagi karena takut kehabisan. Sebagian warga yang ingin menukar uang merupakan mereka yang telah mendaftar secara online 1 hari sebelumnya. Meski demikian, tidak semua warga bisa mendaftar karena jumlahnya dibatasi. Yang dibawa pastinya cuma KTP sama bukti dari registrasi kita kemarin di webnya. Iya. Tadi saya bawa uang 100.000, terus ditukar jadi 75.000 ini dan dapat kembalian 25.000. Pendaftarannya cukup bikin kesel juga ya, kayak tiba-tiba hilang dari antrian, terus koneksinya error gitu kan. Terus tapi kayak nyoba berkali-kali, suruh minta tolong keluarga juga, saudara, akhirnya dapat. Penukaran uang baru pecahan Rp75.000 dibatasi hanya 3 jam setiap harinya, mulai pukul 8 hingga pukul 11 siang. Mulai 2 Oktober mendatang, uang dapat ditukar di 5 bank umum lainnya seperti BCA, BNI, Mandiri, CIMB Niaga, dan BRI. Dari Jakarta, Baby Kristami, Maria Oktober, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, 41 adegan diperagakan dalam rekonstruksi klinik aborsi ilegal di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Kami kembali usai jeda berikut ini.